Nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat semasa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun, yang telah terasimilasi ke dalam budaya dan perbahasaan di Indonesia. Nama rupiah dibaca rupi juga digunakan untuk mata uang negara-negara seperti India, Pakistan, Nepal, Mauritius, dan Sri Lanka. Banyak negara-negara yang menggunakan kata rupiah untuk mata uang negara mereka karena merupakan hasil dari pengaruh penyebaran bahasa Sanskerta yang telah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi ke berbagai negara-negara kawasan Samudra Hindia. Mata uang Indonesia pada masa penjajahan Belanda setelah Belanda datang dan menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara, mereka berusaha mengganti semua mata uang asing yang beredar di sana. Pemerintah Hindia Belanda, yaitu wilayah Indonesia sebelum merdeka, mendirikan Dejapase Bank atau DJB pada tahun 1828. Dejapase Bank inilah yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia sekarang ini. Pada saat itu, Dejapase Bank mengeluarkan mata uang sen dan gulden. Kedua mata uang tersebut digunakan khusus hanya di wilayah Hindia Belanda saja. Mata uang Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Uang Belanda yang telah beredar sebelumnya akhirnya ditarik dari peredaran saat kedatangan para penjajah Jepang pada tahun 1942. Jepang menarik semua uang terbitan Belanda dan menggantinya dengan uang mereka sendiri yang diterbitkan oleh Bank Nanpo Kaihatsu Ginko. Perbedaan yang paling terlihat adalah perubahan dari tulisan Dejapase Bank yaitu Belanda ke tulisan Dejapase Regering yaitu Jepang. Sebagai upaya untuk menarik hati masyarakat Indonesia, saat masa pendudukan Jepang akan berakhir, Jepang akan menerbitkan mata uang baru menggunakan bahasa Indonesia. Mata uang tersebut adalah rupiah Hindia Belanda. Mata uang Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kedatangan Nika setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi keuangan Indonesia cukup memburuk. Semua mata uang baru yang beredar banyak digunakan dalam transaksi, baik itu mata uang terbitan Hindia Belanda maupun terbitan Jepang. Saat itu, Indonesia memiliki 4 jenis mata uang yang sah, di antaranya Dejapase Bank, Dejapase Regering, Dai Nippon Emisi, Dai Nippon Teikoku Seibu. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kedatangan tentara sekutu yang dikenal dengan sebutan Nika atau Netherlands Indies Civil Administration. Nika menarik semua uang yang beredar di Indonesia dan menggantinya dengan gulden Nika atau uang Nika. Para pejuang pada saat itu menolak uang Nika karena menampilkan Ratu Helmina, lambang kerajaan dan bahasa Belanda. Saat uang tersebut memasuki Pulau Jawa, Bung Karno mendeklarasikan bahwa uang Nika adalah ilegal. Uang Republik Indonesia atau ORI. Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya kemudian langsung bergerak untuk membuat mata uang sendiri. Namun sayangnya hal ini terkendala dengan sumber daya untuk membuat dan mencetak uang tersebut. Setelah perjuangan yang gigih, pemerintah Indonesia akhirnya berhasil mencetak dan menerbitkan uang sendiri pada tanggal 3 Oktober 1946. Uang tersebut dikenal dengan ORI atau Uang Republik Indonesia. ORI merupakan mata uang rupiah yang diterbitkan pertama kali. Semua uang terbitan Jepang harus ditukarkan dengan ORI. Standar nilai tukar ORI ditetapkan dengan harga 1 ORI sama dengan 50 rupiah Hindia Belanda. Pemerintah juga menetapkan bahwa 1 ORI setara dengan 0,5 gram emas. Namun, ORI mulai mengalami masalah finansial yang menyebabkan tingkat inflasi menjadi tidak terkendali. Pada bulan Maret 1947, nilai tukar ORI merosot dari 5 gulden Nika menjadi 0,3 gulden Nika. Kemerosotan ORI sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya agresi militer Belanda
yang mempersempit wilayah Republik Indonesia. Pemerintah Belanda yang melakukan pemalsuan ori untuk membuat nilainya turun akibat inflasi, serta Nika yang kerap mengintimidasi masyarakat Indonesia yang menyimpan atau menggunakan ori. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sulit untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter, sehingga pada tahun 1947 pemerintah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan mata uang lokal, yaitu ori daerah atau orida, yang bertujuan menangkal mata uang Nika. Kemunculan uang Republik Indonesia daerah atau orida hanya berlaku sementara di daerah masing-masing sepanjang tahun 1947 sampai 1950. Ori daerah atau orida terbit di beberapa provinsi seperti Sumatera, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh. Kemunculan orida di Sumatera. Penggagas pertama kemunculan orida adalah Gubernur Sumatera, Tengku Muhammad Hasan. Orida di Sumatera ini kemudian dikenal sebagai uang Republik Indonesia Sumatera. Nilainya setara dengan 1 ori. Selain itu, muncul juga orida lain di wilayah Sumatera, yaitu Orita, Tapanuli, Oripsu, Sumatera Utara, Oriba, Banda Aceh, Orin, Kabupaten Nias. Kemunculan orida di Jawa. Pada 11 Agustus 1948, orida di Pulau Jawa pertama kali terbit dan beredar di Banten, yaitu uang Republik Indonesia Daerah Banten atau disingkat ORI DAB. Uang ini ditandatangani oleh seorang ulama dan pahlawan nasionalis, yaitu Ahmad Khotib, dalam aksara Arab. Di daerah istimewa Yogyakarta, terbit juga orida dalam bentuk surat tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beredarnya berbagai jenis mata uang dan bentuk orida telah membantu Indonesia menghadapi uang Nika yang beredar di tiap daerah. Penggunaan mata uang ori dan orida berakhir seiring dengan hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB yang menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 1 Mei 1950. Pemerintah RIS menarik ori dan orida yang beredar, kemudian menggantinya dengan mata uang RIS. Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tanggal 1 Januari 1950, terbitlah uang RIS atau disebut juga uang federal atau uang DCB. Uang RIS ini menampilkan gambar Soekarno selaku Presiden RIS dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Saprudin Prawiranegara. Saat itu juga uang RIS dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia Serikat. Penerbitan uang RIS ini bertujuan untuk menghapus berbagai jenis mata uang dengan nilai tukar yang berbeda-beda. Selain itu, Saripudin mencetuskan kebijakan moneter yang dikenal dengan istilah gunting Saprudin, yakni menggunting uang kertas di Japasebang, versi lama dan mata uang Hindia Belanda untuk menekan inflasi. Dengan beredarnya uang RIS, berakhir pula kekacauan sirkulasi uang di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya bisa mengendalikan sirkulasi uang karena masih dipegang oleh Japasebang atau DJB. Pada Agustus 1950, pemerintah Indonesia menyatakan RIS bubar dan Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Dengan begitu, penggunaan mata uang RIS juga tidak berlaku lagi. Kelahiran Bank Indonesia. Tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia. Japasebang telah digantikan oleh Bank Indonesia dan bertindak sebagai bank sentral. Terdapat 2 macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu uang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan, dan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di atas Rp5.
Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Indonesia menjadi pemegang hak tunggal untuk mengeluarkan uang. Uang rupiah kertas maupun logam juga selalu mengalami perkembangan dari segi tampilan maupun ukuran. Pada tahun 2022, pemerintah dan Bank Indonesia juga kembali memperbaharui rupiah dengan desain dan ukuran yang berbeda-beda. Uang kertas tersebut adalah rupiah kertas tahun emisi 2022. Nah, itulah sejarah perkembangan mata uang Indonesia dari masa ke masa.